Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Saudara diduga mengalami hipotermia, seorang pendaki Gunung Lawu di Magetan meninggal dunia. Korban ditemukan pendaki lain sudah tidak bernyawa di pemberhentian pos 3 jalur pendakian Cemoro Sewu. Mendapat laporan seorang pendaki meninggal dunia pada Minggu pagi, sejumlah polisi, petugas perhutani, relawan, dan PMI Magetan berkoordinasi untuk mengevakuasi korban dari pos 3 jalur pendakian Cemoro Sewu. Selain jalan kaki, 4 mobil dikerahkan untuk bisa mengevakuasi pendaki bernama Lasmianto, 47 tahun, warga desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Karena medan yang sulit, mobil tidak sampai di lokasi, apalagi korban mendaki melalui jalur yang dikenal sangat berat, yakni Cemoro Sewu, yang berada di desa Ngancar, Kecamatan Plausan, Kabupaten Magetan. Korban akhirnya bisa dibawa turun ke pos pemberangkatan Minggu sore. Seorang pendaki mengatakan korban ditemukan dalam kondisi meringkuk, diduga akibat hipotermia atau kedinginan, sebab suhu Gunung Lawu di bawah 10 derajat Celcius. Ya paling 1-2 menit setelah turun tuh ada orang nemui saya, Pak di shelter ada orang yang tidur tapi nggak bangun-bangun Pak. Terus, loh masa mas? Nah, akhirnya saya sama orang itu masuk, saya lihat, mohon maaf ya ini bukan obatnya sudah kaku sekali, sudah perkiraan saya 3-4 jam sebelumnya sudah meninggal itu. Posisinya gimana? Posisinya di dalam shelter sendirian. Kalau menurut saya mungkin karena hipotermia lah, karena sudah dingin sekali. Propertinya mohon maaf tidak mendukung sama sekali, cuma bawa selimut yang saya tahu ya. Terus nggak ada sleeping bag, terus kayaknya nggak ada matrasnya, ingat saya ya, tapi saya lupa matrasnya ada atau enggak. Nah, setelah itu saya yakin sudah meninggal, terus saya panggil lagi si Mas Jarwo yang baru turun, itu kan baru 1-2 menitan lah. Tidak ditemukan apapun, artinya tanda-tanda dari kekerasan atau mungkin bekas jatuh, luka-luka, tidak ada sama sekali. Dan dari mulut itu juga tidak ada tanda-tanda yang lain. Dimungkinkan seperti itu karena mengingat posisinya menggunakan jaket tuh dan sarung tangan juga ada lengkap. Kaos kaki, sepatu masih utuh. Bahkan menggunakan seperti meringkuk begitu kondisinya di awal ditemukan. Cuaca memang sudah seminggu ini, terakhir ini sudah ekstrim sekali. Jadi kemarin bisa diketahui di Cemoro Sewu sendiri sampai tingkat 10 derajat atau 9 derajat. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, maka jenazah langsung diserahkan ke keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Saudara petugas gabungan di Kabupaten Tuban mendapati 3 pasangan bukan suami istri saat razia di sejumlah hotel dan rumah indekos. Ketiga pasangan itu dibawa ke kantor Satpol PP Tuban untuk diproses lebih lanjut. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Subdenpom, dan Satpol PP Kabupaten Tuban menggelar razia di sejumlah hotel kelas melati, rumah indekos di wilayah Kecamatan Kota, serta Kecamatan Meraura. Petugas menyisir satu persatu hotel dan kamar indekos, meminta pengunjung menunjukkan kartu identitasnya. Hasilnya petugas mendapati 3 pasangan bukan suami istri di dalam kamar sebuah hotel di kawasan Kota Tuban. Ketiganya diduga pasangan mesum sebab tidak bisa menunjukkan bukti sebagai keluarga. Ketiganya kemudian dibawa untuk diproses lebih lanjut dalam kasus tindak pidana ringan atau tipiring. Ya, operasi ini adalah kegiatan rutin kita dalam rangka untuk menegakkan ketentraman dan ketertiban yang ada di Kabupaten Tuban. Dan yang mengikuti dari Satpol PP, dari TNI juga dari Polri. Untuk sasarannya Pak? Sasarannya tadi pertama adalah tempat kos, termasuk juga hotel-hotel. Dan ternyata ada beberapa hotel yang kita temukan ada beberapa pasangan yang bukan muhrimnya ada dalam satu kamar. Total yang diamankan berapa Pak tadi yang ditemukan? Tadi yang kita amankan 3 pasangan. Kegiatan serupa akan terus digencarkan untuk mengantisipasi adanya prostitusi terselubung serta menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
Sapari Tanuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, ratusan warga Banyuwangi Senin siang antre dan berdesakan hingga berjam-jam untuk mendapatkan gas LPG karena sejak sebulan terakhir pasokan gas 3 kg langka. Ratusan warga dari berbagai kelurahan di Banyuwangi memadati kawasan Gedung Juang Kepatihan dalam operasi pasar gas LPG 3 kg Rp16.000 per tabung. Warga antri karena sejak sebulan terakhir ini gas LPG di Banyuwangi langka. Kalaupun ada harganya Rp25.000 per tabung. LPG 3 kg Rp16.000 kali ini Pertamina mendistribusikan sekitar 16.000 tabung yang disebar di 10 titik di pasar-pasar tradisional di Banyuwangi. Gas memang susah Bu nyari selama ini. Sudah berapa hari gas susah? 4 hari, saya mulai hari Kamis itu Mas. Saya keliling ke Rogojampi, ke semua Banyuwangi ini saya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya. Alasannya kenapa Bu kok nggak ada? Ya itu saya tanya alasannya kenapa kok nggak terus iya nggak dikirim gitu. Penyebabnya sebenarnya ya ini sebenarnya ada di domain di Pertamina. Yang saya terima itu adalah memang ada rencana diinventarisasi lagi lah supaya distribusi tabung ini tidak salah sasaran, intinya begitu aja sehingga perlu ditertibkan kembali. Kalau memang ini harus benar-benar ke sasaran, yaitu kan untuk kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kurang mampu kan seperti itu, sehingga ada subsidi. Langkanya gas LPG 3 kg ini disebabkan pasokan dari Pertamina kurang, sementara permintaan tinggi. Warga berharap kelangkaan gas LPG 3 kg ini segera tertangani. Operasi pasar dimulai di Kecamatan Kota Banyuwangi, sebanyak 1.600 tabung gas didistribusikan. Agar merata, satu orang hanya diperbolehkan membeli 1 tabung gas dengan membawa kartu identitas berupa KTP. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Memiliki keterbatasan fisik tak menyurutkan tekad gadis 17 tahun berjualan rempeyek demi membantu orang tuanya yang terbaring karena sakit kanker. Cynthia Afrianti Amala, 17 tahun, harus merangkak berjualan keripik peyek demi mencari uang untuk pengobatan sang ayah yang mengidap penyakit kanker. Putri kedua pasangan Andi Siswanto dan Sumiati tinggal di rumah indekos di Jalan Kendang Sari, Gang 7 Sekolahan, Tenggilis, Mejoyo, Surabaya. Memiliki keterbatasan fisik sejak lahir pada kedua kakinya tidak menyurutkan tekad gadis yang bercita-cita sebagai seorang dokter ini. Saat ini ia tidak berjualan peyek di jalan melainkan melalui daring. Itu dilakukan karena Cynthia setiap hari harus merawat ayahnya ketika ibunya bekerja. Inisiatif sendiri Mas, karena sambil bantu ibu juga kerjanya lagi sepi, sambil nambah-nambah untuk uang beli pampasnya ayah sama susunya. Jadi jualan. Untuk saat ini masih jualan peyek? Untuk saat ini enggak dulu ya, karena saya sedang menjalani proses-proses yang ada di rumah sakit. Jadi waktunya juga mepet, nggak ada waktu bikin peyek karena ibu sendiri juga repot ngurusin ayah, seperti suapin, mandi dan lain-lain, jadi nggak ada waktu buat jualan lagi. Katanya sekarang jualan ke online ya? Iya, saya online aja, lebih simpel kayaknya seperti itu, lewat HP kan lebih enak ya Mas daripada jualan peyek. Kan disambi ke rumah sakit kan bisa gitu, jadi saya sambil jualan online. Perjuangan Cynthia sebenarnya ya saya kasihan Mas, lihat dia. Cuma dia itu tekadnya besar ya Mas. Tekadnya besar untuk bisa membantu ayahnya, untuk biaya berobat riwariwi ke rumah sakit, dia itu besar. Masih saya suruh nggak datang ke rumah sakit karena nggak punya biaya, dia ya kok datang ke sana. Aku pokoknya ke sana Bu, sambil jualan nggak apa-apa, pokoknya aku di sana nanti dapat sangu dari sana, nanti besoknya kan enak Bu, bisa beli untuk beli pampers, beli susu, namanya orang. Tapi ya alhamdulillah di sana itu banyak orang yang kasihan sama dia. Ya kadang dikasih orang nasi, diberikan orang susu.
Setelah video beredar di media sosial, pemerintah Kota Surabaya mendatangi indekosnya, memberi santunan dan bantuan sekolah serta pengobatan bagi Cynthia. Namun, untuk ayahnya yang menderita penyakit kanker, pemerintah kota masih berkoordinasi dengan provinsi, mengingat yang bersangkutan merupakan warga Mojokerto. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Gempa bumi magnitudo 5,7 guncang Pacitan, warga panik. Simak selengkapnya usai jeda.